Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Ayat bacaan Yohanes 1 ayat 10-17. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang hidup dalam kelelahan rohani, merasa kurang, tidak cukup baik, dan terus berjuang untuk layak di hadapan Tuhan maupun sesama. Seperti bejana yang bocor, sebanyak apapun diisi selalu terasa kosong. Yohanes 1 ayat 10-17 mengingatkan bahwa kepenuhan hidup dan layak di hadapan Tuhan tidak ditemukan dalam usaha diri, melainkan dalam Kristus yang memberi kasih karunia demi kasih karunia tanpa henti dan tanpa syarat. Ia bukan hanya pemberi kasih karunia, melainkan kepenuhan kasih karunia itu sendiri. Dalam Kristus, Allah hadir secara nyata, dan dari kepenuhannya mengalir anugerah yang terus-menerus memperbarui hidup manusia. Sadarilah bahwa iman Kristen bukanlah hasil usaha manusia, melainkan respons atas kasih karunia Allah yang berlimpah dan tidak terbatas. Pembacaan teks dan penjelasan. Perikop Yohanes pasal 1 merupakan bagian teks yang memperkenalkan Yesus sebagai firman atau logos yang kekal, yang bersama Allah dan adalah Allah. Di dalam firman, segala sesuatu diciptakan. Ayat 10-17 menjadi bagian penting sebagai penghubung antara keilahian Kristus dan kehadirannya sebagai manusia. Ada hal ironi yang dijelaskan oleh Yohanes. Ternyata dunia yang diciptakan oleh firman justru tidak mengenalnya. Bahkan umat pilihannya sendiri menolak dia. Ini menyingkapkan kerusakan relasi antara manusia dan Allah akibat dosa. Pada ayat 10-11. Dengan demikian, status keagamaan, tradisi, atau identitas lahiriah tidak otomatis membawa seseorang kepada keselamatan. Sebab keselamatan adalah anugerah yang diberikan kepada mereka yang percaya kepada Kristus. Ada di ayat 12 dan 13. Yohanes menyatakan bahwa firman telah menjadi daging dan tinggal di antara manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada ayat 14, kehadiran Allah di tengah-tengah manusia dalam wujud manusia menegaskan inkarnasi Allah yang transenden menjadi imanen di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, keselamatan bukan dimulai dari hukum, tradisi, atau kelayakan manusia, melainkan dari kasih karunia Allah yang dinyatakan secara sempurna dalam Kristus. Ini ada di ayat 16 dan 17. Kasih karunia tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga membentuk, memperbarui, dan memampukan orang percaya untuk hidup seturut kehendak Allah. Ungkapan kasih karunia demi kasih karunia, bacaan dalam Yunani, charin anti charitos, artinya kasih karunia Allah tidak pernah berhenti. Ia berkelanjutan, bertumbuh, dan selalu cukup bagi kehidupan orang percaya. Aplikasi hidup. Yohanes mengajak semua orang untuk berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan belajar hidup dari kepenuhan Kristus. Kita dipanggil untuk menerima kasih karunia-Nya setiap hari, sebab kasih karunia menolong kita mengampuni, bersabar, dan mengasihi tanpa syarat, meskipun disakiti atau dikecewakan. Kasih karunia memampukan kita bekerja dengan integritas, rendah hati, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi tekanan. Kasih karunia mendorong kita melayani, bukan untuk pengakuan,
melainkan sebagai saluran berkat bagi sesama. Kasih karunia juga melayakkan kita di hadapan Allah, dan kasih karunia yang kita terima harus menjadi kasih karunia yang dibagikan kepada semua orang. Percayalah dan terima kasih karunia Yesus Kristus. Penegasan, Yesus Kristus adalah kepenuhan Allah yang hadir di tengah dunia yang rapuh. Dari kepenuhannya kita menerima hidup, pengampunan, pembaruan, dan pengharapan. Tidak ada kekosongan yang tidak dapat dipenuhi oleh kasih karunia-Nya. Karenanya, hidup orang percaya bukan hidup yang kekurangan, melainkan hidup yang terus dicukupi oleh anugerah Kristus. Terima dan hiduplah dalam kasih karunia Allah. Doa. Ya Tuhan, terima kasih telah hadir dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan kasih karunia-Mu sehingga kami layak di hadapan-Mu. Mengasihi sesama tanpa syarat. Melayani bukan untuk pengakuan. Memampukan kami bekerja dengan integritas dan membagikannya kepada semua orang. Amin. Profil penulis: Calon Pendeta Jonathan S. Sitorus, STH, Staf Departemen Litbang HKI.